Bayangkan, setelah bertahun-tahun membangun rumah tangga, seseorang menerima pesan WhatsApp dari suaminya yang berbunyi, "Aku ingin kita berpisah." Sekarang bayangkan kalimat itu datang bukan saat mereka sedang bertengkar, melainkan ketika sang suami sedang berada di sebuah hotel bersama perempuan lain. Itulah yang dialami Nara Adisti. Malam itu, Nara hanya duduk di tepi tempat tidur sambil menatap layar ponselnya. Tangannya dingin, dadanya sesak. Namun anehnya, dia tidak langsung menangis. Sebab beberapa menit kemudian, Nara menemukan satu fakta yang membuatnya sadar bahwa perceraian itu ternyata bukan akhir hidupnya. Justru sebaliknya. Itulah awal dari perjalanan seorang perempuan yang awalnya dihancurkan oleh pengkhianatan, tetapi akhirnya membuat dua orang yang meremehkannya menyadari satu hal. Mereka telah kehilangan orang yang seharusnya paling mereka hargai. Namanya Nara Adisti, perempuan 32 tahun yang selama 7 tahun terakhir menjalani kehidupan sederhana bersama suaminya, Damar Prasetya. Damar dikenal sebagai pria yang ambisius. Karirnya berkembang cepat, penghasilannya semakin besar, dan beberapa tahun terakhir dia mulai sering bepergian untuk urusan pekerjaan. Nara tidak pernah mempermasalahkannya. Setiap kali Damar pulang larut, Nara selalu menyediakan makanan. Setiap kali Damar mengeluh tentang pekerjaannya, Nara mendengarkan. Bahkan ketika Damar mulai jarang berbicara, Nara mengira suaminya hanya sedang lelah. Sampai malam itu, pukul 11:47, ponsel Nara bergetar. Satu pesan masuk. Damar menulis bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan dan dia ingin mengakhiri semuanya. Tidak ada pembicaraan. Tidak ada kesempatan menjelaskan. Hanya keputusan sepihak. Dan yang paling menyakitkan, pesan itu ditutup dengan kalimat singkat. "Besok kita urus semuanya." Nara membaca pesan tersebut berkali-kali. Selama beberapa menit, dia bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Dia ingin menelepon Damar, tetapi jari-jarinya berhenti sebelum menekan tombol panggilan. Sebab ada sesuatu yang terasa aneh. Beberapa hari terakhir, Damar memang berubah. Dia sering membawa ponselnya kemana-mana. Passwordnya berganti. Bahkan ketika Nara hanya ingin meminjam ponsel untuk mencari alamat restoran, Damar terlihat panik. Namun Nara selalu berusaha berpikir positif. Dia tidak pernah ingin menjadi istri yang mencurigai suaminya setiap saat. Malam itu, Nara akhirnya membuka galeri foto yang tersinkronisasi dengan akun keluarga mereka. Di sana, dia menemukan sebuah foto yang belum sempat dihapus. Foto Damar bersama seorang perempuan bernama Selina Arvela. Mereka sedang tersenyum di sebuah restoran. Di bawah foto itu terdapat tanggal. Tanggal yang sama ketika Damar mengatakan kepada Nara bahwa dia sedang menghadiri rapat penting di luar kota. Saat itulah Nara akhirnya memahami semuanya. Selina bukan nama asing bagi Nara. Perempuan itu pernah muncul beberapa kali dalam cerita Damar. Katanya, Selina adalah rekan kerja baru yang sangat membantu proyek perusahaan. Nara bahkan pernah mendengar suaminya memuji kemampuan perempuan tersebut. "Dia pintar sekali," kata Damar suatu malam. Saat itu Nara hanya tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa pujian sederhana itu suatu hari akan menjadi bagian dari luka terbesar dalam hidupnya. Namun semakin banyak foto yang dilihat Nara malam itu, semakin jelas semuanya. Ada foto mereka di restoran. Ada foto perjalanan kerja. Ada foto secangkir kopi dengan dua bayangan di meja. Dan ada satu foto yang membuat Nara berhenti bernapas sesaat. Damar mengenakan kemeja yang baru dibelikan Nara 2 minggu sebelumnya. Di sampingnya, Selina tersenyum. Tidak ada penjelasan. Tidak perlu. Nara akhirnya mengerti mengapa Damar begitu mudah mengakhiri pernikahan mereka. Karena mungkin, di dalam pikirannya, sudah ada seseorang yang menunggu di tempat lain. Malam itu Nara memiliki banyak pilihan. Dia bisa menelepon Damar. Dia bisa menghubungi Selina. Dia bisa mengirim semua foto itu kepada keluarga Damar. Bahkan dia bisa menulis pesan panjang untuk menumpahkan seluruh kemarahannya. Namun Nara tidak melakukan semua itu. Dia hanya mengetik satu kalimat. "Baik, besok kita bicara." Lalu dia meletakkan ponsel. Tidak ada makian. Tidak ada ancaman. Tidak ada permohonan.
Setelah itu, barulah air matanya jatuh. Bukan karena dia ingin mempertahankan seseorang yang sudah memilih pergi, melainkan karena selama 7 tahun, dia merasa telah memberikan seluruh kepercayaannya kepada orang yang ternyata menyimpan kehidupan lain di belakangnya. Pagi harinya, Nara bangun lebih awal. Matanya sembab, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, dia tidak bertanya, bagaimana caranya membuat Damar kembali? Dia bertanya, apa yang harus kulakukan agar hidupku tidak ikut hancur? Damar pulang ke rumah sekitar pukul 9 pagi. Dia datang dengan wajah tenang. Terlalu tenang. Seolah-olah perceraian adalah keputusan bisnis yang sudah selesai dibicarakan. Nara sedang membuat teh ketika Damar masuk. "Kita perlu bicara," katanya. Nara mengangguk. Damar duduk dan menjelaskan bahwa hubungan mereka sudah lama tidak bahagia. Menurutnya, mereka telah berkembang ke arah berbeda. Dia mengatakan bahwa perceraian adalah pilihan terbaik. Nara mendengarkan tanpa memotong. Kemudian Damar mengatakan sesuatu yang membuat Nara hampir tertawa pahit. "Aku harap kamu bisa menerima ini dengan dewasa." Nara menatapnya. Dewasa? Bukankah orang yang meminta perceraian melalui WhatsApp saat sedang bersama perempuan lain justru sedang menghindari kedewasaan? Namun Nara tidak mengatakannya. Dia hanya bertanya pelan, "Apakah Selina ada hubungannya dengan keputusanmu?" Wajah Damar berubah. Hanya 1 detik. Tetapi Nara melihatnya. Dan 1 detik itu sudah cukup. "Selina tidak ada hubungannya," jawab Damar. Nara tidak membantah. Dia hanya menatap suaminya. Kemudian dia mengambil ponsel dan membuka foto yang ditemukan malam sebelumnya. "Kalau begitu, jelaskan ini." Damar terdiam. Untuk pertama kalinya, ketenangannya hilang. Dia mencoba mengatakan bahwa foto itu hanya bagian dari pekerjaan. Nara mengangguk. "Kalau memang begitu, kenapa kamu bilang sedang rapat ketika sebenarnya makan malam dengannya?" Damar tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, dia berkata bahwa hubungan mereka memang sudah berakhir secara emosional sebelum Selina datang. Kalimat itu justru membuat hati Nara semakin sakit. Karena ternyata Damar sedang mencoba membuat pengkhianatannya terlihat seperti akibat dari kegagalan pernikahan. Nara menarik napas panjang. "Kalau memang kamu sudah tidak bahagia, kenapa tidak bicara sebelum mencari orang lain?" Damar diam. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Hari itu, Damar pergi dari rumah. Nara berdiri di dekat jendela dan melihat mobil suaminya menghilang di ujung jalan. Selama 7 tahun, rumah itu terasa seperti tempat paling aman baginya. Namun sekarang, setiap sudutnya justru terasa asing. Foto pernikahan masih tergantung di dinding. Cangkir favorit Damar masih berada di dapur. Jaketnya masih tergantung di belakang pintu. Semuanya masih ada, kecuali orangnya. Nara duduk sendirian sampai sore. Dia sempat berpikir untuk menelepon ibunya, tetapi kemudian mengurungkan niat. Bukan karena tidak membutuhkan bantuan. Dia hanya belum sanggup mengucapkan kalimat, "Damar meninggalkanku." Namun menjelang malam, seorang perempuan datang tanpa memberitahu lebih dulu. Namanya Kirana, sahabat Nara sejak kuliah. Kirana tidak banyak bertanya. Dia hanya memeluk Nara. Dan pelukan itu akhirnya membuat pertahanan Nara runtuh. "Aku bodoh, Kir," kata Nara sambil menangis. Kirana menggeleng. "Kamu bukan bodoh karena percaya seseorang." Nara terdiam. "Kamu hanya salah memilih orang yang menghargai kepercayaanmu." Kalimat itu membuat Nara kembali menangis. Kirana kemudian mengatakan sesuatu yang akan terus diingat Nara. "Jangan kejar Damar." Nara mengangkat wajah. "Kenapa?" Karena orang yang sudah memilih pergi biasanya baru sadar nilai seseorang ketika dia tidak lagi bisa mendapatkannya dengan mudah. Nara tidak langsung percaya. Dia masih berharap semua ini hanya kesalahan yang bisa diperbaiki. Namun Kirana meminta Nara melihat kenyataan. Damar bukan sekadar meminta berpisah. Dia sudah menyiapkan kehidupan lain. Karena itu, kata Kirana, Nara harus berhenti memikirkan cara mempertahankan Damar.
Mulai sekarang, pikirkan cara mempertahankan dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nara mulai menyusun langkah. Nara tidak ingin melakukan sesuatu secara emosional. Dia mulai mengumpulkan dokumen penting. Dokumen rumah, rekening bersama, catatan investasi, surat perjanjian yang pernah mereka tanda tangani. Semua disimpan dengan rapi. Bukan untuk menjatuhkan Damar, tetapi agar dia tidak kehilangan haknya hanya karena sedang terluka. Kirana juga menyarankan Nara berkonsultasi dengan seorang pengacara keluarga bernama Armand Wicaksana. Armand menjelaskan bahwa Nara sebaiknya tidak menandatangani apapun sebelum memahami konsekuensinya. Nara mengangguk. Selama ini dia terbiasa mempercayai Damar untuk urusan keuangan. Sekarang dia menyadari satu kesalahan besar. Cinta memang membutuhkan kepercayaan. Tetapi dalam urusan hidup, seseorang tetap perlu memahami apa yang menjadi haknya sendiri. Beberapa hari kemudian, proses perceraian mulai berjalan. Dan justru pada saat itulah, Damar mulai menunjukkan sisi lain. Dia ternyata mengira Nara akan menyerah begitu saja. Damar menghubungi Nara. Dia meminta agar semuanya diselesaikan dengan cepat. Menurutnya, semakin lama proses berjalan, semakin sulit bagi semua pihak. Nara menjawab tenang. Aku tidak akan mempersulit. Aku hanya ingin semuanya dilakukan dengan benar. Damar tertawa kecil. Kamu terlalu serius. Nara menatap layar. Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi dia mulai memahami sesuatu. Selama ini Damar terbiasa melihat Nara sebagai seseorang yang selalu mengalah. Nara selalu berkata iya, selalu memahami, selalu menunggu. Karena itu, Damar mengira Nara tidak akan mampu berdiri sendiri. Dia salah. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hubungan Damar dan Selina mulai beredar di lingkungan kantor. Teman-teman lama Nara mulai mengetahui bahwa perceraian itu bukan sekadar masalah rumah tangga. Namun Nara tidak menjelaskan apapun kepada siapapun. Dia memilih diam. Dan diamnya justru membuat banyak orang semakin penasaran. Suatu sore, Selina mengirim pesan kepada Nara. Sepertinya kita perlu bicara. Nara membaca pesan itu beberapa kali. Dia tidak membalas. Beberapa menit kemudian, Selina mengirim pesan lagi. Aku tidak bermaksud menghancurkan rumah tanggamu. Nara tersenyum getir. Bukan karena lucu, melainkan karena kalimat itu terdengar seperti pembelaan yang sangat terlambat. Akhirnya Nara membalas. Kalau begitu, aku rasa tidak ada yang perlu kita bicarakan. Selina kembali menulis. Dia mengatakan bahwa Damar sudah lama tidak bahagia. Dia mengatakan bahwa hubungan mereka terjadi karena perasaan yang tidak bisa dikendalikan. Nara membaca semuanya. Tidak ada satupun kalimat yang membuatnya merasa lebih baik. Namun ada satu hal yang membuat Nara sadar. Selina ternyata juga tidak mengetahui seluruh cerita. Damar mengatakan kepadanya bahwa pernikahan dengan Nara sudah hampir berakhir. Padahal kenyataannya, Nara baru menerima pesan perceraian beberapa hari sebelumnya. Nara mulai menyadari bahwa Damar telah menceritakan versi berbeda kepada dua perempuan. Kepada Nara, Damar mengatakan bahwa Selina bukan alasan perceraian. Kepada Selina, Damar mengatakan bahwa pernikahannya dengan Nara sudah lama berakhir. Kebohongan itu ternyata memiliki pola. Damar selalu mengatakan apa yang perlu dikatakan agar dirinya terlihat sebagai korban keadaan. Nara bisa saja menggunakan informasi itu untuk mempermalukan Damar. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia menyimpan semuanya. Bukan sebagai senjata. Sebagai pengingat bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang jujur. Sementara itu, Damar mulai semakin sering menghubungi Nara. Kadang membahas dokumen. Kadang bertanya tentang rumah. Kadang hanya bertanya apakah Nara baik-baik saja. Anehnya, setiap kali Damar menghubungi, Nara justru merasa semakin kuat. Karena sekarang, dia tidak lagi menunggu pesan itu. Nara memutuskan kembali bekerja penuh waktu di perusahaan kecil milik keluarganya. Selama menikah, dia memang tetap bekerja, tetapi lebih banyak mengurus kebutuhan rumah. Sekarang waktunya berubah. Dia mulai memegang proyek baru.
Dia belajar mengelola keuangan sendiri. Dia mulai berolahraga. Dia kembali bertemu teman-temannya. Hal-hal sederhana yang dulu hilang perlahan kembali. Suatu pagi, Nara melihat dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, dia tersenyum. Bukan karena semuanya sudah baik. Perceraian masih berjalan. Luka itu masih ada. Tetapi Nara mulai memahami bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang memutuskan pergi. Di sisi lain, Damar melihat perubahan itu. Dan justru disitulah masalah baru dimulai. Damar mulai merasa Nara terlalu cepat bangkit. Padahal sebenarnya, Nara hanya sedang belajar berdiri setelah terlalu lama bersandar pada orang lain. Beberapa minggu kemudian, Nara menghadiri makan malam bersama klien. Saat masuk ke restoran, dia melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Damar. Di sampingnya ada Selina. Mereka sedang duduk bersama beberapa rekan kerja. Nara sempat berhenti. Kirana yang berada di sampingnya bertanya, "Mau pergi?" Nara menggeleng. "Tidak." Dia masuk. Damar melihatnya. Wajahnya berubah. Selina juga menoleh. Namun Nara tidak menghampiri mereka. Dia berjalan ke meja klien, tersenyum, lalu mulai berbicara tentang proyek. Selama hampir 2 jam, Nara tidak sekalipun melihat ke arah Damar. Setelah acara selesai, seorang klien justru memuji cara Nara menangani pembicaraan. Damar mendengar pujian itu. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar dia perhatikan. Nara ternyata mampu berdiri tanpa dirinya. Tidak lama setelah pertemuan itu, perusahaan Damar mengalami masalah. Salah satu proyek besar yang selama ini dia pimpin gagal memenuhi target. Damar mulai kehilangan kepercayaan dari atasannya. Sementara itu, perusahaan keluarga Nara justru mendapatkan proyek baru. Ironisnya, klien tersebut adalah perusahaan yang pernah direkomendasikan Damar bertahun-tahun lalu. Nara berhasil memenangkan proyek itu melalui presentasinya sendiri. Dia tidak meminta bantuan Damar, tidak menyebut nama Damar, tidak menggunakan hubungan lama mereka. Dia berhasil karena memang mampu. Kabar itu sampai kepada Damar. Dan sejak saat itu, sikapnya berubah. Pesannya menjadi lebih ramah. Dia mulai mengenang masa lalu. Masih ingat tempat pertama kita makan? Masih ingat perjalanan kita ke pantai? Nara membaca semuanya. Kenangan itu memang indah. Namun kenangan indah tidak otomatis menghapus pengkhianatan. Nara tidak membalas. Suatu malam, Damar menelepon. "Aku ingin bicara langsung." Nara setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe. Damar terlihat berbeda. Tidak lagi percaya diri seperti dulu. "Aku rasa kita terlalu cepat mengambil keputusan," katanya. Nara diam. "Aku mungkin salah." Nara menatapnya. "Mungkin." Damar menunduk. Dia mengakui bahwa hubungan dengan Selina ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Mereka sering bertengkar. Mereka berbeda dalam banyak hal. Damar mengatakan bahwa dia mulai merindukan rumah. Nara mendengarkan. Namun kali ini, dia tidak merasa bahagia mendengar pengakuan itu. Karena yang dirindukan Damar bukan hanya Nara. Dia merindukan kenyamanan yang dulu selalu tersedia. Makanan hangat, rumah yang rapi, seseorang yang selalu mendengarkan. Dan Nara akhirnya mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. "Damar, kamu tidak kehilangan rumah. Kamu kehilangan seseorang yang dulu membuat rumah itu terasa seperti rumah." Damar terdiam. Dia mencoba bertanya apakah masih ada kesempatan. Nara menarik napas. "Kesempatan untuk apa?" "Untuk memperbaiki semuanya." Nara menatap mantan suaminya. "Aku sudah memperbaiki diriku." Damar tidak menjawab. "Aku tidak tahu apakah kamu bisa memperbaiki kepercayaan yang sudah kamu hancurkan." Kalimat itu membuat Damar tertunduk. Nara tidak membenci dia. Itulah yang paling mengejutkan. Nara hanya tidak ingin kembali. Setelah pertemuan itu, Damar pulang sendirian. Sementara Nara berjalan pulang dengan hati yang jauh lebih ringan.
Dia akhirnya sadar bahwa memaafkan seseorang tidak berarti harus menerima orang itu kembali. Memaafkan bisa berarti melepaskan. Dan malam itu, Nara tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Sementara itu, hubungan Damar dan Selina semakin tidak stabil. Selina mulai menyadari bahwa Damar selama ini tidak mengatakan semuanya. Dia mengetahui bahwa pernikahan Damar dengan Nara ternyata masih menyimpan banyak urusan yang belum selesai. Selina merasa dibohongi. Dia meminta Damar menjelaskan. Damar mengatakan bahwa semua akan segera selesai. Namun Selina sudah kehilangan kepercayaan. Hubungan yang dibangun di atas ketidakjujuran mulai retak oleh ketidakjujuran itu sendiri. Di sisi lain, Nara tidak ikut campur. Dia tidak merayakan keretakan mereka. Tidak membuat unggahan sindiran, tidak mengirim pesan kemenangan. Dia hanya melanjutkan hidup. Bagi Nara, kemenangan bukan ketika Damar dan Selina bertengkar. Kemenangan adalah ketika nama mereka tidak lagi menentukan suasana hatinya. Dan perlahan, itulah yang terjadi. 6 bulan telah berlalu sejak pesan WhatsApp itu datang. Proses perceraian akhirnya mendekati tahap akhir. Nara berdiri di depan rumah yang dulu mereka tempati bersama. Dia memandang halaman kecil yang dulu sering dia rawat. Ada banyak kenangan di sana. Pernikahan, pertengkaran, tawa, malam-malam ketika mereka makan berdua. Dan sekarang semuanya akan menjadi bagian dari masa lalu. Kirana datang membawa 2 cangkir kopi. Siap. Nara tersenyum. Entahlah. Kamu takut? Sedikit. Kenapa? Nara menatap rumah itu. Karena setelah semuanya selesai, aku tidak tahu seperti apa hidupku. Kirana tersenyum. Bagus. Nara bingung. Kenapa bagus? Karena berarti kamu akhirnya punya kesempatan membuat hidupmu sendiri. Nara terdiam. Dan kata-kata itu terasa seperti pintu yang baru saja dibuka. Hari keputusan tiba. Nara datang dengan pakaian sederhana. Damar datang beberapa menit kemudian. Mereka duduk berjauhan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada drama. Ketika proses selesai, status mereka resmi berubah. 7 tahun pernikahan berakhir dalam beberapa jam. Namun bagi Nara, sebenarnya perpisahan itu sudah dimulai jauh sebelumnya. Ketika kepercayaan pertama kali dikhianati. Ketika kebohongan mulai menggantikan percakapan. Ketika seseorang memilih mencari kebahagiaan di luar rumah tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah di dalam rumah. Setelah keluar dari gedung, Damar menghampiri Nara. Terima kasih, katanya. Nara mengerutkan kening. Untuk apa? Karena kamu tidak membuat semuanya lebih buruk. Nara tersenyum tipis. Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu, Damar. Dia berhenti sebentar. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku sendiri. Setelah perceraian selesai, Nara tidak langsung merasa bahagia. Justru ada ruang kosong yang besar. Selama bertahun-tahun, banyak keputusan dalam hidupnya dibuat dengan mempertimbangkan Damar. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan. Awalnya terasa menakutkan. Namun beberapa minggu kemudian, Nara mulai menikmati kebebasan itu. Dia mengecat ulang kamar, mengubah susunan rumah, membeli meja kerja baru, membuat daftar tempat yang ingin dikunjungi. Dan yang paling penting, dia mulai memiliki impian yang dulu selalu ditunda. Dia ingin mengembangkan bisnis keluarganya. Kirana membantu. Arman tetap menjadi tempat Nara berkonsultasi ketika membutuhkan nasihat. Sedikit demi sedikit, bisnis itu berkembang. Nara bukan lagi hanya seseorang yang sedang pulih dari perceraian. Dia mulai dikenal sebagai perempuan yang mampu membangun sesuatu dari awal. 1 tahun setelah malam WhatsApp itu, perusahaan Nara mendapatkan kontrak besar. Nara berdiri di depan timnya dan memberikan pidato singkat. Dia mengatakan bahwa keberhasilan bukan selalu tentang menjadi yang paling hebat. Kadang keberhasilan adalah kemampuan untuk tetap berjalan ketika seseorang membuat kita merasa tidak cukup. Karyawan-karyawannya bertepuk tangan. Nara tersenyum. Dia teringat dirinya setahun lalu. Perempuan yang duduk sendirian di kamar, menatap layar ponsel.
Bertanya-tanya apakah hidupnya akan berakhir setelah kehilangan suami. Ternyata tidak. Hidupnya justru baru dimulai. Namun malam itu, sebuah kabar datang. Damar ingin bertemu lagi. Kali ini alasannya berbeda. Dia ingin meminta maaf. Bukan untuk mendapatkan Nara kembali. Setidaknya begitu katanya. Nara akhirnya setuju bertemu. Damar datang tanpa banyak bicara. Aku sudah banyak berpikir, katanya. Nara menunggu. Aku dulu mengira kebahagiaan adalah menemukan seseorang yang membuat hidup terasa baru. Dia menarik napas. Sekarang aku tahu, kebahagiaan juga membutuhkan tanggung jawab. Damar meminta maaf. Dia mengakui bahwa dirinya egois. Dia mengakui bahwa cara mengakhiri pernikahan mereka sangat menyakitkan. Dan dia mengakui bahwa dia menyalahkan Nara untuk keputusan yang sebenarnya dia buat sendiri. Nara mendengarkan. Kemudian dia mengatakan bahwa dia menerima permintaan maaf itu. Damar tampak lega. Tetapi Nara melanjutkan. Aku memaafkanmu bukan karena apa yang kamu lakukan benar. Damar menatapnya. Aku memaafkanmu karena aku tidak mau membawa luka itu ke masa depanku. Setelah pertemuan itu, Nara mengira semuanya selesai. Namun beberapa hari kemudian, Selina menghubunginya. Kali ini bukan untuk membela diri. Selina mengatakan bahwa hubungannya dengan Damar sudah berakhir. Dia juga meminta maaf karena pernah menjadi bagian dari sesuatu yang menyakiti Nara. Nara tidak tahu apakah permintaan maaf itu sepenuhnya tulus. Namun dia tidak merasa perlu memeriksanya. Dia hanya menjawab bahwa semua orang harus belajar bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Selina kemudian bertanya satu hal. Bagaimana kamu bisa terlihat baik-baik saja setelah semuanya? Nara tersenyum sebelum membalas. Aku tidak selalu baik-baik saja. Dia menambahkan satu kalimat. Aku hanya berhenti membiarkan orang yang menyakitiku menentukan bagaimana hidupku harus berjalan. Setelah itu, Nara menutup percakapan. Tidak ada kemenangan dramatis. Tidak ada penghinaan. Hanya sebuah akhir yang tenang. 2 tahun berlalu. Bisnis Nara semakin besar. Dia mulai mempekerjakan beberapa orang. Dia juga membuat program kecil untuk membantu perempuan yang ingin memulai usaha setelah kehilangan pekerjaan atau mengalami perubahan besar dalam hidup. Nara tidak pernah menjadikan kisah perceraiannya sebagai tontonan. Namun ketika seseorang bertanya mengapa dia begitu peduli membantu perempuan lain, jawabannya sederhana. Karena aku tahu rasanya kehilangan arah. Suatu sore, Kirana bertanya apakah Nara masih memikirkan Damar. Nara tertawa. Kadang. Kirana terkejut. Serius? Tentu. Dia bagian dari masa lalu. Tapi kamu tidak ingin kembali? Nara menggeleng. Tidak. Bukan karena Damar sepenuhnya buruk. Bukan pula karena Nara membencinya. Tetapi karena Nara akhirnya memahami bahwa hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran dari 2 orang. Dan kepercayaan yang sudah dihancurkan tidak selalu harus dibangun kembali. Pada suatu pagi, Nara menerima undangan makan malam dari seorang kenalan lama bernama Raka Mahendra. Raka adalah teman satu komunitas bisnis yang beberapa kali pernah bekerja sama dengannya. Mereka mulai berbicara lebih sering. Awalnya hanya tentang pekerjaan. Kemudian tentang buku, tentang makanan, tentang perjalanan, tentang hal-hal kecil. Raka tidak pernah terburu-buru. Dia tidak menanyakan masa lalu Nara dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Dia tidak mencoba menjadi penyelamat. Dia hanya hadir. Ketika Nara berkata ingin fokus pada bisnis, Raka menghargainya. Ketika Nara ingin sendiri, Raka tidak memaksa. Dan perlahan, Nara menyadari sesuatu yang sederhana. Hubungan yang sehat ternyata tidak membuat seseorang merasa harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya layak dicintai. Raka membuat Nara merasa aman menjadi dirinya sendiri. Namun Nara masih takut. Dia pernah mempercayai seseorang sepenuhnya. Dan kepercayaan itu pernah menghancurkannya. Suatu malam, dia mengatakan kepada Raka bahwa dia tidak yakin siap memulai hubungan baru. Raka mengangguk. Tidak apa-apa. Sesederhana itu. Ya. Kalau aku butuh waktu,
Aku punya waktu. Jawaban itu membuat Nara tersenyum. Raka tidak mencoba meyakinkannya dengan janji besar. Dia hanya menunjukkan konsistensi. Hari demi hari, bulan demi bulan. Akhirnya Nara menyadari bahwa tidak semua orang datang untuk mengambil sesuatu darinya. Ada juga orang yang datang untuk berjalan bersamanya. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, Nara berani membuka pintu hatinya lagi. Bukan karena dia membutuhkan seseorang, tetapi karena dia ingin berbagi hidup dengan seseorang. Sementara hidup Nara semakin baik, Damar mengalami masa yang jauh lebih sulit. Karirnya tidak berjalan sesuai rencana. Hubungannya dengan Selina telah berakhir. Beberapa teman menjauh. Dan untuk pertama kalinya, Damar harus hidup tanpa seseorang yang selalu mengurus banyak hal untuknya. Namun Damar tidak menyalahkan siapapun lagi. Dia mulai mengikuti konseling. Dia belajar mengakui kesalahannya. Suatu hari, Damar bertemu Nara secara tidak sengaja. Dia melihat Nara bersama Raka. Nara terlihat bahagia. Damar hanya tersenyum. Tidak ada rasa marah. Tidak ada usaha mengganggu. Dia akhirnya memahami bahwa penyesalan terbesar dalam hidupnya bukan karena Nara menemukan orang lain. Penyesalan terbesarnya adalah karena dulu dia memiliki seseorang yang sangat mencintainya, tetapi dia sendiri yang tidak tahu cara menghargainya. Dan penyesalan itu harus dia bawa sebagai pelajaran. Damar sempat berkata kepada seorang teman bahwa Nara jauh lebih kuat daripada yang dia kira. Temannya bertanya, "Kamu menyesal?" Damar diam cukup lama. "Aku menyesal. Kalau bisa mengulang waktu." Damar menghela napas. "Mungkin aku akan melakukan banyak hal berbeda. Namun waktu tidak pernah berjalan mundur. Dan mungkin itulah pelajaran paling mahal yang harus dipelajari Damar." Sementara itu, Nara sedang mempersiapkan pembukaan kantor baru. Raka membantu mengangkat beberapa kardus. Kirana datang membawa bunga. Semua orang sibuk. Nara berdiri di tengah ruangan dan melihat sekeliling. 2 tahun lalu, dia mengira hidupnya runtuh. Sekarang, dia berada di tempat yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan. Dia menatap Kirana. "Kalau dulu kamu bilang aku akan sampai di sini, aku pasti tidak percaya." Kirana tertawa. "Aku juga tidak." Mereka tertawa bersama. Malam setelah kantor baru dibuka, Raka mengajak Nara berjalan di taman. Nara mengira mereka hanya ingin makan malam. Namun Raka berhenti di bawah sebuah pohon besar. "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Nara mulai gugup. Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan untuk membuat kejutan besar. Bukan pula untuk memaksanya menjawab. Dia hanya berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah." Nara tersenyum. "Tapi aku bisa menjanjikan bahwa ketika masalah datang, aku tidak akan menyelesaikannya dengan berbohong atau pergi diam-diam." Mata Nara mulai berkaca-kaca. Raka melanjutkan, "Aku ingin menjalani hidup bersamamu, kalau kamu juga menginginkannya." Nara terdiam cukup lama. Kemudian dia mengangguk. "Iya." Bukan jawaban karena takut sendirian. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada Damar. Tetapi karena untuk pertama kalinya, Nara memilih cinta yang datang dengan rasa hormat. Pernikahan Nara dan Raka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta mewah. Hanya keluarga, sahabat, dan beberapa orang yang selama ini mendukung Nara. Kirana menjadi orang pertama yang menangis. Ketika Nara berjalan menuju pelaminan, dia teringat malam ketika menerima pesan WhatsApp itu. Dulu dia mengira kalimat, "Kita selesai," adalah akhir dari semuanya. Ternyata tidak. Itu hanyalah akhir dari satu bab. Setelah acara selesai, Nara duduk sebentar sendirian. Dia melihat cincin di jarinya. Lalu tersenyum. Raka datang dan bertanya, "Kenapa melamun?" Nara menjawab, "Aku cuma sedang berterima kasih kepada diriku sendiri." "Untuk apa?" "Karena waktu itu aku hampir menyerah." Raka menggenggam tangannya. "Untung kamu tidak jadi." Nara tersenyum. "Untung." Beberapa bulan kemudian, Nara menerima pesan dari Damar. Isinya singkat.
Aku dengar kamu sudah menikah. Selamat. Semoga kamu bahagia. Nara membaca pesan itu. Dulu, sebuah pesan dari Damar bisa membuat jantungnya berdebar. Sekarang tidak lagi. Dia tersenyum dan membalas. Terima kasih. Semoga kamu juga menemukan kedamaian dalam hidupmu. Tidak lebih, tidak kurang. Setelah mengirim pesan itu, Nara meletakkan ponselnya. Raka sedang menyiapkan makan malam. Rumah mereka tidak sempurna. Kadang mereka berbeda pendapat. Kadang pekerjaan membuat keduanya lelah. Tetapi ketika ada masalah, mereka bicara. Itulah perbedaan yang paling penting. Nara tidak lagi mencari hubungan tanpa konflik. Dia mencari hubungan yang mampu melewati konflik tanpa kehilangan rasa hormat. Dan akhirnya, dia menemukannya. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang yang mengenal kisah Nara masih sering berkata bahwa Damar dan Selina pasti menyesal. Mungkin benar. Damar menyesal karena kehilangan seseorang yang tulus. Selina mungkin menyesal karena pernah mempercayai cerita yang tidak lengkap. Namun Nara tidak lagi peduli apakah mereka menyesal atau tidak. Karena pada akhirnya, penyesalan mereka bukanlah kemenangan Nara. Kemenangan Nara adalah ketika dia bisa bangun pagi tanpa merasa dirinya tidak cukup. Kemenangan Nara adalah ketika dia mampu melihat masa lalu tanpa ingin kembali ke sana. Kemenangan Nara adalah ketika dia bisa mencintai lagi tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan yang paling penting, Nara tidak perlu menghancurkan siapapun untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Hidupnya yang bahagia sudah menjadi jawaban. Diamnya menjadi jawaban. Pertumbuhannya menjadi jawaban. Dan ketenangannya menjadi jawaban paling kuat. Ada satu hal yang Nara pelajari dari semuanya. Pengkhianatan memang bisa membuat seseorang mempertanyakan harga dirinya. Kita mungkin bertanya, apa aku kurang? Apa aku tidak cukup cantik? Apa aku tidak cukup baik? Namun pertanyaan-pertanyaan itu seringkali salah alamat. Ketika seseorang memilih tidak jujur, keputusan itu berbicara lebih banyak tentang karakter orang tersebut daripada nilai diri kita. Nara pernah menghabiskan berbulan-bulan mencari kesalahan pada dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia mengerti. Dia tidak bisa mengontrol pilihan orang lain. Tetapi dia bisa memilih bagaimana hidup setelah pilihan itu terjadi. Karena itu, kalau seseorang sedang berada di posisi seperti Nara dulu, jangan buru-buru berpikir bahwa hidup telah selesai. Kadang sesuatu yang kita anggap kehilangan ternyata sedang membuka ruang untuk sesuatu yang jauh lebih sehat. Nara pernah kehilangan pernikahan, tetapi dia mendapatkan kembali dirinya sendiri. Dia kehilangan seseorang yang dia percaya. Tetapi dia menemukan keberanian. Dia kehilangan kehidupan yang sudah direncanakan. Tetapi dia menemukan kehidupan yang lebih sesuai dengan dirinya. Itulah mengapa akhir sebuah hubungan tidak selalu berarti kekalahan. Kadang, sebuah pintu memang harus tertutup agar kita berhenti berdiri di tempat yang salah. Damar pernah mengira Nara akan terus menunggunya. Dia salah. Selina mungkin pernah mengira dirinya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama Damar. Namun hubungan yang dimulai dengan ketidakjujuran ternyata tidak memberikan kebahagiaan seperti yang mereka bayangkan. Sedangkan Nara, dia memilih memulai kembali. Pelan-pelan, tanpa membalas, tanpa menghancurkan, tanpa kehilangan martabat. Dan justru itulah yang membuat kisahnya berakhir bahagia. 5 tahun setelah perceraian itu, Nara sudah memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda. Bisnisnya berkembang. Rumahnya dipenuhi tawa. Raka tetap berada di sampingnya. Dan hubungan Nara dengan keluarganya semakin dekat. Suatu malam, ibunya bertanya, "Kalau bisa mengulang semuanya, apakah kamu ingin Damar tidak pernah pergi?" Nara berpikir cukup lama. Kemudian dia tersenyum. "Dulu mungkin aku akan bilang iya. Sekarang aku tidak akan mengubah apapun." Ibunya terdiam. Nara melanjutkan, "Karena kalau Damar tidak pergi, mungkin aku tidak pernah belajar menjadi diriku sendiri." Ibunya menggenggam tangan Nara. Dan Nara tersenyum. Dia akhirnya mengerti. Ada luka yang tidak perlu kita lupakan. Cukup kita ubah menjadi pelajaran. Sesekali,
Nara masih mengingat malam ketika ponselnya bergetar. Pesan itu masih tersimpan. Bukan karena dia ingin membacanya, tetapi karena dia tidak lagi takut pada kenangan tersebut. Kalimat sederhana dari Damar dulu terasa seperti vonis. Sekarang, kalimat itu hanya menjadi pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam 1 detik. Dan kita tidak pernah tahu apa yang menunggu setelah perubahan itu. Nara pernah menangis karena merasa ditinggalkan. Sekarang dia tersenyum karena sadar bahwa dirinya ternyata tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Dia masih memiliki dirinya sendiri. Dan selama seseorang masih memiliki keberanian untuk bangkit, cerita belum selesai. Nara menutup ponselnya. Raka memanggil dari ruang makan. Makan malam sudah siap. Nara menjawab, "Aku datang." Dia berjalan menuju ruang makan. Sederhana. Bahagia. Tidak sempurna. Tetapi nyata. Jika suatu hari seseorang bertanya kepada Nara bagaimana dia membuat Damar dan Selina menyesal, mungkin jawabannya akan berbeda dari yang orang bayangkan. Dia tidak pernah menyusun rencana untuk menghancurkan mereka. Dia tidak pernah membalas perselingkuhan dengan perselingkuhan. Dia tidak pernah mencoba mempermalukan mereka di depan umum. Dia hanya melakukan satu hal. Dia membangun hidupnya kembali. Dan ternyata, itu sudah cukup. Karena orang yang pernah meremehkan kita terkadang baru menyadari nilai kita ketika kita berhenti memohon agar mereka melihatnya. Nara tidak lagi membutuhkan pengakuan Damar. Dia tidak membutuhkan permintaan maaf Selina. Dia bahkan tidak membutuhkan masa lalu untuk membenarkan masa depannya. Dia hanya membutuhkan keberanian untuk berkata, "Aku pantas mendapatkan hidup yang jujur, tenang, dan bahagia." Dan ketika akhirnya dia mendapatkannya, dia tidak menoleh lagi. Pada akhirnya, pesan WhatsApp yang dulu terasa seperti akhir dunia ternyata hanyalah pesan yang membuka pintu menuju kehidupan baru. Nara kehilangan suami. Tetapi dia menemukan dirinya sendiri. Dia kehilangan rumah tangga yang ternyata dipenuhi kebohongan. Tetapi dia menemukan rumah yang dibangun dengan kejujuran. Dia kehilangan seseorang yang memilih meninggalkannya. Tetapi dia menemukan orang-orang yang memilih tetap tinggal. Dan mungkin, itulah bentuk balasan terbaik dalam hidup. Bukan membuat orang yang menyakiti kita menderita, melainkan menjadi begitu damai, begitu kuat, dan begitu bahagia sehingga kita tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa berharga. Kalau cerita Nara hari ini menyentuh hati Anda, semoga ada satu hal yang bisa dibawa pulang. Jangan pernah mengukur nilai diri dari seseorang yang memilih tidak menghargai Anda. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau Anda menikmati cerita seperti ini, Anda bisa mengikuti channel ini untuk kisah berikutnya. Dan kalau menurut Anda cerita Nara layak didengar orang lain, silakan bagikan dengan seseorang yang mungkin sedang membutuhkan sedikit kekuatan. Sampai bertemu di cerita berikutnya.